Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang mau melihat video kami, tugas kami. Baik, perkenalkan kami yang menyusun tugas ini. Saya sebagai moderator Mirharta Susantogia dan teman saya Adelia Arini Gagia. Baik, mata kuliah untuk tugas kelompok ini yaitu keamanan jaringan komputer yang diambil oleh dosen pengajar Nurcayo Budi Nugroho. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian OSI layer, tentang tugas yang telah diberikan untuk kelompok ini. Jadi pada layer OSI ini atau Open System Interconnection adalah suatu susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Kemudian organisasi yang pertama kali mengembangkan OSI adalah The International Standard Organization atau ISO. Kemudian OSI dikemukakan pertama kali pada tahun 1977. Pada tahun 1977 ini dilakukan percobaan di dalam sebuah organisasi dan dikemukakan ada atau diputuskan bahwa OSI memiliki dua antarmuka dengan komponen utama sebagai mode 7 layer dan serangkaian protokol. Jadi kita akan bahas satu-satu. Kita akan membahas tentang bagian dari kedua antarmuka pada OSI layer. Jadi yang kita bahas tentang pertama dulu yaitu tentang model 7 OSI layer. Pada model 7 OSI layer ini terdapat dua bagian di dalam modelnya, yaitu model media layer dan model host layer. Jadi di dalam media layer terdapat tiga jenisnya, yaitu physical, data link, dan network. Kemudian pada host layer terdapat 4 bagian, yaitu transport, session, presentation, application. Kemudian kita akan membahas fungsi dari setiap bagian pada OSI layer tersebut yang telah saya jelaskan tadi, yaitu kita akan membahas tentang media layer terlebih dahulu. Pada media layer ada bagian-bagian, yaitu tentang satu bagian fisikal. Jadi pada physical layer fungsinya yaitu atau pengertiannya yaitu lapisan fisik yang bertanggung jawab atas beberapa hal seperti melakukan proses data, encoding, mengelola paket data agar dapat berkomunikasi dengan media fisik dan menjalankan proses transmisi. Jadi fungsi dari physical layer yaitu mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, dan melakukan proses pengkabelan. Kemudian mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Kemudian kita masuk pada data link. Tugas utama dari data link yaitu melakukan pengelolaan dan juga menyediakan prosedur pengiriman data di dalam sebuah jaringan komputer. Kemudian data link ini akan memberikan atau meneruskan paket data menuju layer berikutnya. Fungsi dari data link yaitu mengoreksi kesalahan. 2. Menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Ketiga, menyelamatkan perangkat keras. Yang keempat, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Kemudian kita masuk bagian C, yaitu tentang network layer. Jadi fungsi utama dari network layer adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol. Kemudian kita akan masuk pada bagian B. Baik, terima kasih kepada kawan saya Mirharta Susantogia telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan C, presentation layer.
Fungsi utama dari presentation layer adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Di presentation layer terdapat protokol di dalamnya, yaitu yang pertama ada ready laptop software, yang kedua virtual network computing, dan yang ketiga ada remote desktop protocol. D. Application layer. Pada application layer berfungsi untuk pengumpul data dari segala konten yang ditransmisikan melalui jaringan, kemudian menampilkannya ke dalam aplikasi sehingga dapat dilihat oleh user. Beberapa fungsi application: yang pertama menyajikan interface antar aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses, membuat pesan-pesan berupa kesalahan, dan lain-lain. Jadi, dengan bahasa singkatnya, proses atau cara kerja dari OSI layer yaitu application layer mengirim data ke komputer lain, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan, selanjutnya session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Kemudian transport layer, pengirim akan memecah data dan dikumpulkan kembali di transport layer penerima. Setelah itu network layer akan membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Lalu pada data link layer akan membentuk data menjadi frame dan alamat fisik. Kemudian di physical layer, data akan dikirim melalui medium jaringan ke lapisan transport penerima. Selanjutnya, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Yang kedua, protokol yang berada di dalam lapisan OSI layer yaitu yang pertama ada HTTP. Protokol ini digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www, dan juga HTTP ini berfungsi sebagai protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol, merupakan salah satu protokol yang tersedia di dalam internet dan umumnya digunakan untuk fungsi transfer data, informasi maupun data yang ada di dalam sebuah jaringan komputer, misalnya saat Anda mengunggah dan mengunduh file. Yang ketiga ada DNS, yaitu Domain Name System, mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi komputer user sebagai suatu titik di dalam jaringan yang sudah terhubung. Dan yang keempat ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, memiliki fungsi untuk memberikan alamat IP kepada komputer yang meminta secara otomatis. Masih banyak jenis-jenis protokol pada OSI layer ini, akan tetapi yang paling umum kita kenal yaitu ada 4 protokol tersebut, yaitu yang pertama ada Post Office Protocol atau POP3, yang kedua Multipurpose Internet Mail Extension atau MIME, yang ketiga Server Message Block atau SMB, dan yang keempat ada Network News Transfer Protocol atau NNTP. Sekian penjelasan dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.